Gimana nih kabarnya konten kreator FB Pro? Apakah masih semangat? Jadi kita akan mengulas kembali karena banyak pertanyaan seputar dari FB Pro dan fanspage mana sih yang lebih bagus. Jadi ini menurut saya ya. Jadi untuk saya sendiri itu untuk FB Pro itu hanya satu saja. Dan untuk keseluruhan dan ini pun yang saya buka di sini adalah fanspage ya. Jadi jujur ya kenapa saya lebih memilih fanspage dibanding Facebook profesional. Salah satu yang pertama, kalau fanspage ini jangkauannya itu lebih luas ya, dan juga kita itu lebih leluasa. Jadi keuntungannya kita bahas terlebih dahulu. Di sini kita langsung masuk ke Facebook ya. Baik, kita langsung masuk ke Facebook di sini, dan di sini saya sudah mendapatkan monetisasi konten, mendapatkan monetisasi langganan, mendapatkan bintang ya. Jadi di sini ada akses dari fitur monetisasi konten ya. Nah, jadi pertanyaannya di sini, kenapa saya lebih mengembangkan di fanspage dibanding FB Pro? Jadi nanti saya akan bongkar ya. Jadi perbedaannya itu hanya satu saja. Kita langsung masuk ke fitur. Jadi antara FB Pro dan juga halaman ini sudah saya bahas juga ya, bagaimana cara kita membuat halaman di FB Pro tahun 2025 itu sudah saya bahas ya, sudah saya bahas lengkap di sana. Dan apakah ketika FB Pro kita itu belum FB Pro, maksudnya adalah seperti ini, ketika akun Facebook kita itu belum FB Pro, apakah kita bisa bikin halaman? Jawabannya bisa ya. Jadi kalau kita bikin fanspage ataupun bikin halaman itu akun FB Pro, akun Facebook kita itu nggak perlu pakai FB Pro juga nggak masalah ya, itu kita bisa bikin halaman. Nah, jadi seperti itu. Banyak konten kreator besar, jujur kalau saya bilang ya, banyak konten kreator besar itu besarnya di halaman ya, di fanspage, bukan di FB Pro ya. Untuk saya sendiri keseluruhan ya hanya ada satu saja untuk FB profesional ya, dan keseluruhan saya menggunakan fanspage. Dan untuk akun-akun terbaru saya yang saya kembangkan, mungkin yang sudah teman-teman tonton video sebelumnya yang keseluruhan sudah saya bahas juga, itu semua saya menggunakan fanspage, bukan Facebook profesional. Jadi fanspage itu jangkauannya bisnis, artinya bisnis bukan berarti kita jualan, itu enggak, artinya jangkauan kita itu bisa lebih luas ya, bisa kita jadikan buat misalkan kita pengen jualan itu juga bisa. Dan untuk fitur monetisasinya juga sama. Yang membedakan itu hanya ini ya teman-teman, jadi hanya ini yang membedakan. Nah, di sini ada akses halaman, hanya menu ini saja yang membedakan dengan FB Pro ya. Kalau di FB Pro itu adalah rekomendasi profil, kalau di halaman akses halaman seperti ini. Jadi seperti itu, ini yang membedakan ya. Ini nggak ada masalahnya, dan kita bisa mendapatkan akses monetisasi yang sama, monetisasi konten, dan keseluruhan monetisasi itu kita juga bisa dapatkan di halaman. Nah, apa yang menarik di bagian dari halaman? Mungkin saya lebih mengunggulkan halaman karena saya sendiri lebih berfokus di fanspage ya dibanding Facebook profesional. Nah, baik, jadi kita bahas terlebih dahulu di bagian kekurangan dari Facebook profesional. Baik ya, jadi untuk yang pertama, ketika untuk teman-teman memiliki sifat yang mungkin pemalu ya, tapi pengen jadi konten kreator, itu pasti nggak akan berkembang di FB Pro. Kenapa? Karena ya pasti saya ngerasa ya, saya tahu buat teman-teman semua sulit untuk bikin video ya, karena kita tahu untuk di FB Pro itu rata-rata teman ataupun ya tetangga sedekat kita ya, jadi tetangga-tetangga dekat, sehingga terkadang kita pengen nih jadi konten kreator, tapi ketika kita pengen upload tapi rasanya malu. Nah, itu yang membuat kita sulit berkembang. Jadi kalau kita punya yang hal seperti itu saya sarankan berkembang di fanspage. Kalau di fanspage kita bebas, mau kita pakai profil dari logo kita itu nggak masalah ya. Untuk di fanspage kita nggak perlu pakai profil asli kita, jadi nggak masalah. Kalau di FB Pro itu wajib ya, tapi kalau untuk di fanspage kita bebas, mau pakai logo nggak masalah. Seperti tips cerdas, kemudian juga Candedes komputer, mereka itu menggunakan fanspage ya, mereka menggunakan fanspage, bukan mungkin sering keluar di beranda teman-teman ya, seperti Candedes komputer, kemudian tips cerdas, itu konten-konten tutorial yang ada di FB Pro itu mereka menggunakan fanspage ya. Itu saya kasih bocoran kepada teman-teman, jadi bukan FB Pro ya. Kalau di fanspage kita bisa profilnya pakai logo kita nggak masalah ya, tapi kalau untuk di FB Pro memang sulit. Dan juga kalau kita misalkan orangnya pemalu, itu nggak akan pernah bisa berkembang di FB Pro, yakin sama saya. Karena di sini kalau kita posting, kita takutnya si A komentar gini, si B komentar gini ya. Jadi yang kita takutkan adalah orang-orang sekitar yang melihat postingan kita, biasanya seperti itu.
Jadi saran saya buat yang ngerasa nggak bisa berkembang nih di FB Pro, silakan belajar di Fanspage, dan itu sudah saya bahas dari awal ya. Dari tahun berapa ya, itu sudah pernah saya bahas dan sudah saya ajarkan juga bagaimana cara bikin Fanspage. Jadi kalau pribadi saya sendiri, saya lebih suka di Fanspage karena saya lebih bebas. Saya mau misalkan nih, ya kita mau reupload nggak masalah, nggak akan ada yang tahu. Ya istilahnya ya sebagai kasarnya saja. Tapi kalau kita di FB Pro, kita mau reupload pasti banyak yang ya tahu lah ya. Untuk di FB Pro ya kita tahu ya di FB Pro ya ini tergantung lagi ya. Jadi ini sih kembali lagi kepada teman-teman semua mau pilih di FB Pro atau di Fanspage, yaitu opsional ya. Tapi ya memang orangnya pede itu nggak masalah ya, kita bisa berkembang dimanapun ya. FB Pro bagus, Fanspage juga bagus, hanya saja mungkin kekurangan di FB Pro buat orang yang nggak enakan, buat orang yang pemalu itu mungkin sulit berkembang. Tapi kalau buat orang yang cuek-cuek aja, pede-pede aja, itu nggak masalah ya. Jadi semuanya bagus ya, tergantung lagi, kembali lagi kepada kita ya, mana sih yang bisa membuat kita ini bikin konten bisa fresh, bisa bebas, mau upload 10 kali, mau upload 5 kali tapi kita tenang. Nah itu saran saya, yang buat misalkan nggak berani di FB Pro ya kerjakan di Fanspage. Yang membedakan hanya satu, yakni adalah akses halaman. Kalau di FB Pro mungkin rekomendasi profil, kalau di halaman akses halaman. Untuk fitur monetisasinya sama, penghasilan dolarnya juga sama ya, tergantung dari konten kita. Jadi seperti itu ya. Dan sebagai contoh besarnya saja ya kita bahas ya, seperti Canvas komputer, konten tutorial, tips cerdas ya. Itu semua menggunakan Fanspage ya, bukan Facebook profesional. Nah, itu sebagai gambaran saja. Nanti ya kembali lagi, kita enaknya di mana ya nggak masalah, mau di FB Pro mau di Fanspage nggak masalah. Dan untuk saya sendiri itu memang masih enak di Fanspage ya. Jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi mana sih yang lebih bagus antara Fanspage dan FB Pro? Jadi secara garis besarnya, kalau Fanspage itu jangkauannya lebih luas dibanding Facebook profesional, dan kalau FB Pro mungkin untuk rekomendasinya itu ya orang-orang sekitar. Jadi untuk perkembangan konten kita lebih jauh itu mungkin agak sedikit sulit ya. Jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya ya mau dimanapun, kuncinya yang pertama adalah konsisten dan juga fokus pada konten sendiri. Jadi usahakan jangan re-upload juga. Ya semua bisa menghasilkan, dari FB Pro bisa menghasilkan, dari Fanspage juga bisa menghasilkan. Tergantung yaitu kembali lagi kepada teman-teman mana yang enak buat teman-teman bikin konten. Ya, jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan seputar pembahasan mana sih yang lebih bagus antara FB Pro dan juga Fanspage. Jadi kita sudah bahas lengkap, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih dan selamat malam.